saya akan membahas tentang asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot itu adalah garis yang terus didekati oleh kurva sampai jauh tak hingga. Jadi dia hanya mendekat, tidak melewati, mepet aja. Tidak sampai memotong. Ada 3 jenis asimtot, itu ada asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Yang kita pelajari di kelas 10 ini adalah tentang asimtot datar dan asimtot tegak. Yang pertama tentang asimtot datar dulu. Asimtot datar itu perhatikan di grafik 1.16 sini ya. Asimtot datar itu perhatikan sumbu Y-nya. Jadi dia mendatar, dilihat di sini, di datar seperti kita menentukan daerah hasil. Jadi kalau asimtot datar, kamu lihat yang bagian tidak boleh sama dengannya itu. Jadi di sini dia 1, sehingga untuk grafik gambar 1.16 itu asimtot datarnya 1. Kemudian kalau yang ini asimtot tegaknya dia adalah 2. Garis yang terus didekati oleh kurva. Jadi seperti kita menentukan daerah asal dan daerah hasil. Asimtot datar itu kamu lihat untuk daerah hasilnya. Asimtot tegak itu kamu lihat di daerah asalnya. Kemudian untuk asimtot datar yang jika kurvanya tidak diketahui ya. Jika berbentuk, kan tadi ada 2 bentuk umum, untuk fungsi rasional. Yang pertama itu adalah fx sama dengan k dibagi ax plus b. Nah, untuk fungsi rasional yang bentuknya seperti ini, maka nilai asimtot datarnya itu adalah y sama dengan 0. Jadi jika pembilangnya itu berbentuk konstanta, angka saja, maka asimtot datarnya itu 0. Jika fungsinya berbentuk yang bentuk kedua, ax plus b dibagi cx plus d, atau yang sebelumnya saya tulisnya itu sebelumnya saya tulis apa ya, fx sama dengan cx plus d per px plus q. Nah ini sama aja nih, cuman ini aja hurufnya aja saya berbeda. Kalau bentuknya seperti ini, maka asimtot datarnya itu adalah koefisien dari variabelnya dibagi. Jadi ini asimtot datarnya a per c. Ini kan ada nih di depan x kan ada a, di depan x ada c. Jadi kamu bagi aja a dibagi sama c. Kalau nggak ditulis A-nya ini berapa, berarti A-nya adalah 1. Contoh ya, saya ambil contoh misalnya di sini aja, bikin soal dulu. Jadi kalau misalnya di sini 5/3 x plus 1, berarti asimtot datarnya ini 0. Kalau di sini saya tulis 5x per 3x plus 1, berarti ini asimtot datarnya adalah 5/3. Itu untuk asimtot datar. Kemudian untuk asimtot tegak,
Nah, untuk fungsi dengan bentuk umum dia sama sih. Kalau asimtot tegak itu intinya adalah pembuat nol dari penyebut. Dan kalau yang kedua ini kan fx. Nah, kalau yang ini sama, dia itu pembuat nol dari penyebut ini. Jadi kalau misalnya saya tulis mana ini ya, ambil contoh ini, misalnya ada fungsi 5/3x plus 1, maka asimtot tegaknya ini kita bikin jadi pembuat 0. 3x plus 1 sama dengan 0. Bagian penyebutnya aja. Jadi 3x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1/3. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Sama kalau yang ini juga. Kalau misalnya ada contoh 5x min 1/4x plus 2. Ini asimtot tegaknya. Ambil yang bagian penyebutnya aja. 4x plus 2 sama dengan 0. Dijadikan sama dengan 0 ya, karena kita mau mencari pembuat nolnya. Sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2/4 atau x sama dengan negatif setengah. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Jadi jangan lupa kalau asimtot datar, kalau atasnya ini pembilangnya berbentuk konstanta, maka asimtot datarnya 0. Kalau asimtot datarnya ada variabelnya di atas, maka A per C. Koefisien dari masing-masing variabel dibagi. Kalau asimtot tegak, dia adalah pembuat 0 dari masing-masing penyebut. Saya ambil contoh untuk soal latihan di halaman mana yang ada asimtot. Nih ada nomor 10 dan 11 untuk asimtot datar dan asimtot tegak. Ini asimtot tegak, ini asimtot datar. Kita cari masing-masing ya. Kalau yang nomor 10, dia yang A, ini asimtot tegak yang dicari. Kalau yang A itu kan fx sama dengan negatif 2/3x min 6. Kalau dia asimtot datar, tidak perlu melihat ininya dulu. Kalau untuk asimtot datarnya ini kan karena dia di atas pembilangnya adalah berbentuk konstanta, maka ini asimtot datarnya itu y sama dengan 0. Sedangkan untuk asimtot tegak, ingat yang bagian penyebut dijadikan sama dengan 0. Jadi 3x min 6 sama dengan 0. Sehingga 3x sama dengan 6. X sama dengan 6/3 atau X sama dengan 2. Sehingga ini kan yang dicari adalah asimtot tegak X sama dengan negatif 2. Oh, jadi ini X sama dengan 2. Sehingga yang A bukan pilihannya. Untuk A, B, C ini asimtot datarnya adalah 0. Kenapa? Karena semuanya berbentuk konstanta di atas, tidak ada X-nya. Untuk yang ini D dengan E, nah ini kalau yang D kan dia C per atau A per C nih. Jadi membaginya kalau untuk asimtot datar yang jadi koefisien di depan variabel, jadi tidak harus x-nya di depan ya. Jadi ini kalau asimtot datar 2 dibagi negatif 1, jangan ditinggal negatifnya di sini. Jadi ini kalau yang D asimtot datar
itu adalah negatif 2 karena 2 dibagi negatif 1. Kalau ini juga sama, negatif 2 dibagi 1, kan di depan X ada angka 1. Itu asimtot datarnya. Kalau asimtot tegak, tinggal bagian penyebut dijadikan sama dengan 0, nanti kamu cari nilai X-nya berapa. Yang nomor 11, yang dicari asimtot datar. Nah, kalau asimtot datar, ininya karena kalau ada pembaginya ini jadi negatif 6 bagi 3, ini negatif 2. Negatif 2 dibagi 1, negatif 2. Negatif 4 dibagi negatif 2, ini 2. 4 dibagi negatif 2, ini negatif 2. Negatif 2 dibagi 1, ini negatif 2. Sehingga yang mempunyai asimtot datar Y sama dengan 2, yang C. Kalau asimtot tegaknya jangan lupa ininya yang dijadikan sama dengan 0. Nah, itu tadi tentang asimtot datar dan asimtot tegak.